Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama kami, saya Ainalia Nurania Dan saya Nazila Syarifah di Diskusi Asik. Selamat siang Dila. siang ya. Jadi mau bahas apa nih kita nih? Kita akan membahas tentang berita direktur televisi swasta. Nah, kamu pernah nggak sih mendengar berita itu? Yang berasal dari detik.com itu kan? Nah, iya betul ya. Menurut kamu layak nggak sih perilaku direktur televisi swasta itu ditangkap oleh pihak kepolisian? Sangat-sangat layak Zila, karena mereka itu sangat membuat kasus yang sangat kriminal. Kenapa? Kasus yang mereka buat itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 28F, bahwa mereka itu telah menyesatkan orang dengan informasi-informasi yang mereka sebar itu. Kemudian mereka telah menghambat masyarakat untuk memperoleh informasi dengan baik. Iya Lia, saya sangat sependapat dengan kamu. Bukan hanya itu, kasus ini juga bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yang dimana kita harus hidup berkemanusiaan yang adil dan beradab. Perbuatan mereka sangat tidak berkemanusiaan yang beradab karena telah menyesatkan dan merugikan orang lain terhadap berita yang telah mereka sebar. Iya jelas, apalagi sekarang ini pertumbuhan penggunaan smartphone dan media sosial yang apabila tidak diimbangi dengan literasi digital, maka informasi atau berita-berita hoax itu menyebar. Nah, tidak hanya melalui situs online, menyebarnya berita atau informasi hoax ini juga terjadi pada pesan-pesan chatting. Nah, menurut kamu nih, dasar hukum apa yang pantas atau hukuman apa yang pantas kepada mereka terkait kasus ini? Menurut saya ya, perilaku mereka tersebut sangat layak untuk dijerat ke penjara terkait dengan Undang Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yang dimana pidana dengan pidana dapat dipenjara selama 6 tahun atau mereka dapat terkena sanksi senilai 1 miliar rupiah. Iya Zila, bukan karena hanya itu saja, hukuman penyebar hoax ini juga dapat terancam pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, hukumannya sama sih yang kamu sebutkan tadi itu. Mereka akan dijerat penjara selama kurang lebih 6 tahun, kemudian akan dikenakan sanksi 1 miliar rupiah. Wow, ngeri sekali ya. Kita mudah-mudahan sebagai generasi muda terhindar dari hal-hal seperti ini. Lalu menurut kamu solusi apa sih ya yang dapat kita lakukan untuk masalah ini sebagai generasi muda? Kita mungkin dapat menyebarkan video ataupun kita dapat memberi edukasi kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita juga bisa memberi tips berupa video mungkin ya. Lalu kita sebar ke media-media sosial yang ada. Kemudian dari hal itu orang mungkin bisa melihat tips-tips yang kita berikan itu, supaya dengan tips-tips yang kita diberikan, masyarakat Indonesia ini atau seluruh masyarakat yang ada di dunia ini terhindar dari berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar itu atau hoax itu. Kemudian mungkin kita dapat melaporkan hal ini kepada Kementerian Komunikasi Informatika agar berita atau video-video ini atau informasi-informasi ini dapat ditindak dengan tegas agar beritanya tidak menyebar luas.
Iya, iya. Oh iya, iya. Saya sempat berpikir dan sangat khawatir terhadap adik saya yang akhir ini sering bermain sosial media. Nah, saya takut adik saya mendapatkan informasi yang dimana sosial media itu kan belum tentu benar informasinya. Nah, gimana sih caranya agar adik saya itu tidak terpengaruh oleh sosial media? Eh, Mungkin kamu bisa memberi tips nih ya. Iya. Kan kedekatan dengan adik dengan kakak itu kan lumayan dekat gitu kan. Nah, kita sebagai kakak itu seharusnya memberi apa ya, memberi yang terbaik loh kepada adik kita kan. Mungkin kamu dapat memberikan tips nih kepada adik kamu, cara mengecek informasi kan sebelum kita memperoleh atau mengambil informasi tersebut. Mengecek keaslian informasi, kemudian sumbernya dari mana, kemudian cek fakta-fakta yang ada di informasi tersebut. Bukan hanya adik kamu sih Zila, sekarang ini banyak kita, sebagian dari kita sangat mudah terpengaruh dengan informasi-informasi itu. Iya, benar, iya. Jadi ya, terima kasih ya saran informasi yang telah kamu sampaikan hari ini. Semoga dengan saran yang kamu berikan adik saya jadi tidak terpengaruh lagi. Ya, kita sama-sama ibaratnya memberitahu lah ya. Iya, iya. Mungkin cukup sampai di sini obrolan podcast diskusi kita. Baik. Kita sebagai generasi muda mengatakan tidak kepada informasi hoax. Saatnya berhenti, cek fakta sebelum berbagi. Kami akhiri teman-teman podcast kali pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.